Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di sesi kedua dari Kongres Kebudayaan Desa, di mana pada saat ini kita akan berbincang mengenai ekonomi berkeadilan. Ini bagaimana mewujudkan ekonomi berkeadilan dengan kondisi yang kita tahu bahwa jauh panggang dari api mengenai perwujudan ekonomi berkeadilan untuk saat ini. Ekonomi berkeadilan tidak. Itu aja. Penguasaannya itu sudah terlalu banyak untuk para elit dan sekarang ini, dan yang menarik kemudian adalah dari krisis ini menunjukkan pada kita, membuka mata kita dan terutama membuka diri mata saya sendiri. Saya kira kita mulai harus dengan menyadarkan kembali atau membangun kesadaran, ya. Kesadaran bahwa yang pertama ya sebagai manusia hidup itu ya kita pada intinya akan sadar kita tidak bisa hidup sendiri. Pada akhirnya ya kita akan kerjasama. Nah, dasar kerjasama itu adalah saling percaya. Ya. Ada 3 level. 1, pada level atau sisi hulunya lah ya, itu mesti ada kesadaran bahwa alat-alat produksi itu dikuasai oleh rakyat, pelaku ekonomi secara merata, dan kemudian hak kepemilikan itu dikuasai oleh negara atau kalau dalam lingkup desa, pemerintah desa. Kita semua tahu kesenjangan juga bukan main, sudah menajam sedemikian rupa di seluruh dunia termasuk di Indonesia, sehingga sudah nggak mestinya bagian dari new normal kita atau bagian dari kesadaran baru kita adalah mengembalikan kekuatan dari produksi kita itu di tangan rakyat terbanyak. Ekonomi berkeadilan itu salah satu cirinya adalah mengenai kolektif, kegiatan kolektif. Sedangkan ini ada yang menanyakan mengenai penguasaan ekonomi itu tidak pada sebagian kecil orang, tapi oleh korporasi besar. Ini ditanyakan oleh Ibu Eti Kumolowati, misalnya pada penguasaan lahan tambang dan lahan kelapa sawit, seperti itu. Saya punya riset terkait dengan konflik lahan ya di perkebunan sawit, dan itu sebenarnya yang terjadi adalah karena tidak ya tadi aspek kelembagaan kita yang masih compang-camping tadi, Mas. Jadi kita di situ kan sebenarnya ada hukum adat, ada hukum positif. Tapi seringkali kemudian di situ setiap konflik itu, mohon maaf ya, setiap konflik itu saya bisa pastikan kalau di situ pasti ada korupsinya. Ya. Pertama, supaya pemimpin bangsa itu dengan rendah hati mulai belajar dari rakyat kecil. Yang kedua adalah metafornya demikian. Ada 2 ayam, yang satu ayam negeri, yang satu ayam kampung. Kalau musim pandemi misalnya, mereka semua dilepas. Kalau yang ayam kampung memang sudah lepas. Mana yang bisa dengan cepat mencari makan dan akan hidup. Itulah rakyat yang mempunyai kearifan.